Kebakaran hanguskan gudang penyimpanan beras, 1 unit mobil pick-up dan 3 sepeda motor di Tangerang, Banten. Diduga kebakaran akibat sambaran bensin yang tumpah dari dirigen yang ada di dalam gudang. Kobaran api melahap habis sebuah bangunan gudang penyimpanan beras milik warga Pintu Air Kinjin di Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Besarnya kobaran api membuat 1 ton beras, mobil pick-up, dan 3 sepeda motor yang ada di dalam gudang hangus terbakar. Puluhan mobil dan personel pemadam kebakaran Kota Tangerang langsung dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga bermula dari sambaran bensin dalam dirigen yang tumpah sehingga terjadi kebakaran hebat. Beruntung pada saat kebakaran tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Sementara balita luka parah setelah sebuah truk menabrak 2 mobil, 1 sepeda motor hingga bangunan toko di Jalan Raya Jepara, Melongo, Jawa Tengah. Dari hasil penyelidikan, polisi kecelakaan terjadi diduga akibat sopir truk kelelahan usai perjalanan jarak jauh dari Bali menuju Jepara. Truk menabrak 2 unit mobil di depan sebuah toko di Jalan Raya Jepara, Melongo, Desa Mambak, Jepara, Jawa Tengah. Selain menabrak 2 mobil, truk juga menabrak 1 unit sepeda motor dan bangunan toko. Akibatnya seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan rusak parah. Seorang balita yang berada di dalam mobil luka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil penyelidikan polisi, kecelakaan terjadi diduga akibat sopir truk kelelahan usai perjalanan jarak jauh dari Bali menuju Jepara. Kendaraan tersebut oleng ke kanan sehingga menabrak KBM Daihatsu Sigra. Setelah menabrak KBM Daihatsu Sigra, kendaraan tersebut oleng dan menabrak KBM Toyota Calya dan SPM Vario yang sedang parkir di depan toko jejibab. Satlantas Polres Jepara masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan beruntun ini. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, Ainus melaporkan. Pemirsa, 2 orang nelayan terjebak gelombang tinggi saat melaut. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Sebuah perahu longboat milik nelayan mengalami mati mesin di perairan Gosong, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Tim SAR yang mendapati laporan langsung menerjunkan tim evakuasi ke lokasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran dilakukan di tengah badai dan gelombang tinggi. Kedua nelayan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah mengalami kedinginan usai berjam-jam terombang-ambing dihantam ombak dan angin kencang. Cuaca di lapangan agak buruk, di mana angin bertiup 5 hingga 20 knot dan gelombang mencapai 2,5 meter. Kami mengerahkan 1 unit KN Sarmawijaya 240 milik Kantor Pencarian Pertolongan Mentawai. Kurang lebih 2,5 nautical mile arah selatan, korban kami temukan. Kedua korban berhasil dievakuasi ke dermaga Tua Pejat. Kantor SAR Mentawai menghimbau para nelayan dan operator bot memperhatikan kondisi cuaca ekstrim di Mentawai sebelum melakukan pelayaran. Dari Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. Diduga mabuk usai dugem, seorang pengusaha cuci sepatu tak mampu kendalikan laju kendaraan hingga nyemplung ke sungai. Meski mobil ringsek, sopir berhasil diselamatkan. Beginilah kondisi mobil sedan mewah yang dikemudikan YS 23 tahun saat tenggelam di sungai Jalan Ngagel Jaya Selatan, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Sebelum masuk sungai, mobil mewah yang dikemudikan pengusaha cuci sepatu ini sempat menabrak taman dan pagar pembatas jalan. Pengemudi mengakui dalam kondisi mabuk. Saat itu, pengemudi mobil juga usai dugem dan pesta minuman keras di 2 tempat hiburan malam. Evakuasi mobil yang terposok ke sungai, kesulitan tidak ada ya, tidak ada, mungkin hanya tersendat di double sedikit.
Beruntung pengemudi mobil selamat meski mobil ringsek. Kini bangkai kendaraan diamankan di Mapolsek Gubeng. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Mobil pickup yang mengangkut rombongan emak-emak pengajian terbalik di Bangkalan, Jawa Timur. Para korban langsung dievakuasi ke puskesmas dan rumah sakit. Ada reng, kecelakaan papi reng. Sejumlah emak-emak dievakuasi warga setelah mobil pickup yang mereka tumpangi terbalik di Desa Bungkeng, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Sebagian besar korban terluka, beberapa di antaranya bahkan patah tulang dan geger otak. Dari keterangan warga, rombongan emak-emak ini hendak menghadiri pengajian. Diduga kondisi kendaraan tak layak jalan, sementara muatannya berlebih sehingga tak kuat saat melaju di jalan menanjak. Pickup akhirnya berjalan mundur dan terbalik. Para korban dievakuasi ke puskesmas serta RSUD Syarifah Amba Miratu Ebuh Bangkalan. Polisi mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan mobil pickup untuk mengangkut penumpang karena kendaraan tersebut hanya diperuntukkan sebagai angkutan barang saja. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Tim Reserse Kriminal Polsek Cilengsi menggerebek sebuah rumah di Kampung Ciberem, Desa Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mendapati aktivitas pengoplosan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg yang dilakukan di bagian belakang rumah. Seorang terduga pelaku, JT, diamankan saat tengah melakukan aksi pengoplosan. Sementara satu pelaku lainnya, JF, berhasil melarikan diri. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita 42 tabung gas ukuran 12 kg, 68 tabung gas LPG subsidi 3 kg, 16 pipa besi modifikasi, serta alat suntik hingga mobil pick-up. Rumah itu sekaligus di belakang halaman rumah dijadikan alat untuk mengoplos. Jadi yang kami temukan kurang lebih sekitar tabung 12 kilo sejumlah 42, kemudian tabung 3 kilo itu sekitar 68, kemudian kita amankan juga satu buah freezer. Karena freezer ini digunakan untuk membuat es batu yang nanti akan ditutupkan ke gas 12 kilo. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Polisi masih memburu jaringan pengoplosan gas bersubsidi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Akibat penganiayaan itu, korban kritis dan harus dirawat di rumah sakit. Sementara itu, untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Saat ini polisi masih menggali motif yang melatar belakangi peristiwa ini. Di Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan.